Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan daripada tiga market ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market Euro USD. Oke. Di pergerakan di hari kemarin, kalau kita lihat pergerakan Euro USD kembali menguat pasca terjadinya pelemahan pada indeks dolar. Terbentuk candle impulsif bullish memberikan informasi yang sangat kuat bahwasanya ada terjadi pelemahan pada indeks dolar yang dikarenakan keputusan The Fed yang rencananya nanti tanggal 15 Desember dalam kenaikan tingkat suku bunga lebih dovish. Artinya ada kemungkinan besar akan diturunkan menjadi 50 basis point. Oke. Secara penjelasan detail Anda bisa lihat di analisa indeks dolar atau DXY ya, yang tadi pagi sudah saya sampaikan, dan berita Amerika yang nanti akan rilis seperti apa juga sudah saya sampaikan. Oke. Sekarang kita kembali lagi di Euro USD, di mana pergerakan memang kecenderungannya saat ini terjadi kenaikan ya. Ada bullish engulfing yang terbentuk dan target kita adalah area 50% di minggu ini sudah tersentuh ya areanya. Tinggal kita lihat potensi area target weekly bawah ini dengan posisi kenaikan saat ini apakah mampu bergerak menuju wilayah target weekly yang berada di area order block. Oke, yang pastinya menurut saya untuk hari ini, hari Kamis, dia akan menguji kuat wilayah high weekly dan resisten yang terbentuk di beberapa hari ke belakang, yaitu kisaran 1.04485 sampai dengan 1.04818. Secara pergerakan kalau kita perkecil seperti ini, saya melihatnya ada pembentukan ya, pembentukan pattern yaitu ascending triangle ya. Ada potensi pembentukan ascending triangle. Contohnya seperti ini, sebentar saya tarik lebih jauh ya. Oke, ini yang atas ya, trendline atas. Kemudian trendline bawah yang atas saya akan kasih blok seperti ini. Ini yang saya maksud ada kecenderungan pembentukan pattern ascending triangle. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ascending triangle itu bentuknya seperti ini ya. Ini horizontal line atas di mana low-nya itu semakin meninggi ya, membentuk pola. Biasanya terjadi polanya adalah satu ya, ini naik 1 2 3, tiganya ini 4, 5-nya sih biasanya turun ya. Biasanya turun baru dia up naik. Ya, tapi kita lihat kalau memang pergerakan yang ke ini ya, perhatikan ya, 1 2 3 4, keempat ini ternyata dia break ke atas ya, itu bisa terjadi. Ya, tentunya seperti itu kalau kita perhatikan ya dari pergerakannya. Oke. Dan selanjutnya potensi ini kuat ya, artinya menguji area high weekly dan resisten. Intinya ke situ. Dan coba kita turunkan di time frame 4 jam untuk melihat potensi daripada pembentukan descending triangle ini ya. Oke, sebentar ini nggak keluar ya yang di 4 jam. Sebentar saya setting dulu untuk ininya di time frame 4 jam karena saya melihatnya untuk descending triangle lebih jelas. Nah, ini polanya ya. Ini polanya, ini oret-oretan yang saya buat kemarin. Ini saya akan hapus dulu. Saya akan hapus dulu posisinya. Nah, seperti ini ya. Dan kecenderungan akan menguji sekali lagi ya area high weekly. Adapun nanti kalau kondisi area sini tidak mampu di breakout, maka kecenderungannya akan kembali lagi ke area target weekly ya, atau minimal mendekati wilayah ini. Tapi secara keseluruhan kalau saya lihat ini ada potensi pembentukan wave A, B, C ya. Wave ke C ya. Posisinya seperti itu karena terakhir terjadi penurunan ya, membentuk area compression dan kemudian dia terjadi kenaikan dan dihajar turun lagi, kemudian membentuk compression lagi, dan kemudian di akhir sesi penutupan setelah rilis pidato The Fed terjadi penguatan yang cukup sangat besar sekali ya. Ini Anda bisa lihat setelah berita Amerika bagus ya, indeks dolar sempat menguat, Euro USD sempat terjadi penurunan, dan kemudian pidato The Fed memberikan dampak yang cukup kuat terjadinya kenaikan. Tapi yang perlu kita ketahui
Dari sesi Asia ya, Anda bisa lihat di time frame 4 jam ada impulsif bullish yang tidak terlalu besar perbandingannya dengan impulsif bullish sebelumnya. Artinya besar kemungkinan wilayah ini kecenderungannya akan terjadi koreksi ya. Tapi nanti kita ukur dulu minimal koreksinya sampai berapa ya, sampai apakah mendekati wilayah 38,6% ya yang di sini, atau memang akan bergerak lebih tinggi lagi dan mampu break di high weekly. Oke, tentunya saya akan turunkan dulu di time frame 1 jam ya, time frame 1 jam untuk kita lihat perkembangannya. Nah, ini di time frame 1 jam saya melihat area yang kemungkinan besar ya, kemungkinan besar karena di pergerakan yang compression seperti ini ya, ini kecenderungannya sih memang akan bergerak naik ya. Saya melihatnya ada potensi yang akan diuji kuat, yaitu area high weekly sampai dengan resistennya. Gambarannya sih seperti itu ya menurut saya. Sebentar, ini saya pasin dulu yang bawah. Oke. Nah, langsung aja menurut saya seperti ini gambaran saya. Saya melihatnya akan ada dorongan pergerakan kecil-kecil ke atas ya sebelum dia bergerak turun ya. Kalau saya lebih baik ambil posisi buy ya. Ambil posisi buy di area di kisaran 38,2% di area sini. Ya, adapun nanti yang paling kuat di area target weekly-nya ini sih gitu. Karena pergerakannya ini baru bergerak naik ya. Oke, skenario saya seperti ini. Adapun kalau teman-teman mau sell ya mendekati wilayah ini ya, resisten dan high weekly. Kalau ada pattern terbentuk di wilayah situ, baru Anda boleh ambil posisi sell. Baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern. Menurut saya akan bergerak seperti ini sampai nanti kita lihat sesi Eropa ya, pembukaan jam 2 siang ya, pergerakannya besar kemungkinan seperti ini. Baru dia akan meliquidity ya, area liquidity-nya, dan dia akan turun. Ya, tentunya targetnya bisa bergerak menuju high weekly lagi. Karena saya tadi sudah informasikan pergerakan saat ini kecenderungannya adalah membentuk area descending triangle ya. Nih, area descending triangle ini kemungkinan besar karena ini adalah kenaikan ya, impulsif. Ini membentuk pola 1, 2, 3, 4 ya. Ini kelimanya nyentuh lagi ke sini, baru dia akan terbang lagi. Tapi apapun itu kita lihat ya, pergerakan indeks dolar news nanti malam apakah mendukung euro USD untuk naik atau tidak ya, intinya di situ. Dan yang menjadi wilayah pantau adalah kisaran high weekly dan area resisten. Ini menjadi target pantau. Kalau area ini di time frame 1 jam ada bullish engulfing, bullish pin bar. Ya sorry, ada bearish engulfing, bearish pin bar, baru kita bisa sell di wilayah tersebut. Oke, dengan gambaran targetnya seperti ini. Tapi kalau nanti area itu ternyata di breakout ya, di breakout karena saya melihatnya ada time frame 4 jam area order block, ya besar kemungkinan akan menuju ke wilayah tersebut karena posisinya area order block ini masih fresh ya, belum tersentuh. Ini bisa juga akan menuju ke sini, baru dia akan turun lagi. Ya minimal 50% lah dari posisi penurunannya. Oke. Ini kondisinya yang wajib diperhatikan ya, ada dua informasi, area pantau ada antara high weekly sampai resisten sampai dengan area order block di time frame 4 jam. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Untuk GBP sendiri kalau kita lihat di sini ya di time frame daily, kecenderungannya masih dalam tekanan buyer yang cukup signifikan ya, menjauh daripada EMA 50 setelah ada pembentukan bullish engulfing terakhir. Dan terlihat kondisinya saat ini bergerak ya menuju ke target minggu ini yang sudah kita targetkan, yaitu di area resisten di kisaran 1.22932 sampai dengan 1.23862. Itu adalah target untuk weekly atau di minggu ini. Besar kemungkinan akan menuju ke wilayah ini ya. Dan tentunya kalau kita perhatikan posisi saat ini dari pembentukan candle yang terakhir di hari Rabu kemarin ya, terjadi impulsif bullish ya. Ini juga hal yang sama pasca terjadinya indeks dolar terjadi pelemahan dan berada tepat di wilayah target weekly dan kemudian bergerak naik. Hari ini akan menguji kuat wilayah high weekly. Hati-hati jika mana area ini tidak mampu di breakout ya, artinya tidak mampu breakout impulsif bullish, maka kecenderungannya akan koreksi lagi. Dan tentunya koleksinya sampai berapa nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Sekarang kita masuk dulu di time frame 4 jam.
setara pergerakan impulsif ya di hari kemarin memang memiliki kecenderungan pergerakannya adalah naik. Dan saya melihat daripada kenaikan ini ya, saya mau tarik garis menggunakan trend line. Ya, di sini sebentar saya akan tarik garis atas dan bawah. Saya melihat ada pembentukan channel ya. Pergerakan channel itu seperti ini. Ya, ini kondisinya sebentar. Saya pasin dulu yang bawah. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Ya, Anda bisa lihat dari pergerakan channel ini ya, dari pergerakannya setelah dia menyentuh area trendline ini ternyata banyak sekali rejection terjadi. Setelah terjadi rejection dia turun, dia menyentuh di tengah-tengah ya, 50% daripada pembentukan channel ini. 50% ini selalu terjadi penolakan pada buyer. Ya, Anda bisa lihat terjadi false break ya, kecuali yang ini ya. Ini kuat sekali dorongan seller tapi tertahan di area trendline bawah dan kemudian dia naik lagi, ini juga di rejection ya, kemudian dia mencoba turun tidak mampu, akhirnya dia breakout tengah-tengah 50% ya dari channel ini, kemudian dia bergerak menuju sini, rejection lagi, di sini juga rejection. Dan kita lihat di posisi terakhir di sini ya. Nah, ini urutannya ya. Menurut saya ini juga terjadi penolakan ya pada buyer dan ada dorongan kuat bergerak naik setelah ada bullish engulfing tepat di EMA 50 dan area 50%-nya ini. Ini Anda bisa lihat ya, ini 50%-nya. Kalau yang ini kan sebentar nih saya ganti warna aja jadi agak beda. Posisinya yang ini trend line yang apa namanya breakout ya. Trendline yang terbreakout ini juga setelah symmetrical triangle terjadi, ini adalah area yang di breakout ya. Dan kemudian posisi terakhir ini kan turun ya, membentuk area compression dan tepat di wilayah target weekly atau supportnya dia berbalik lagi naik membentuk bullish engulfing dan breakout area trendline. Ini menunjukkan potensi kuat akan menguji wilayah high weekly-nya di time frame 4 jam. Tapi yang menariknya sekali lagi, candle yang terbentuk di sini ada impulsif bullish, ini juga impulsif bullish, tapi bodinya semakin ke atas semakin mengecil. Hal yang terjadi biasanya posisi seperti ini akan terjadi koreksi dulu. Nah, koreksinya sampai berapa? Yang tentunya karena kita melihat 50%-nya ini ya, atau mendekati area resisten become support, ini menjadi support, bisa juga support ini menjadikan batasan penolakan hari ini. Oke, wilayah resisten become support ini ya. Jadi posisinya seperti itu. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk melakukan mapping ya, atau trading plan. Kita lihat dulu progresnya seperti apa gambarannya. Oke, di time frame 1 jam ini ya kondisinya untuk hari ini. Kalau kita lihat tadi ya, gambaran daripada pergerakan itu terjadinya body candle yang ke atas semakin mengecil. Saya melihat ada high weekly, tapi sebelumnya di sini ada resisten terdekat daripada harga running yang saya melihatnya area ini terjadi banyak rejection. Ini ya, banyak penolakan. Jadi area resisten ini teman-teman wajib pantau. Kalau sebelum ke high weekly, kalau area ini time frame 1 jam ada penolakan pada buyer ya, ada penolakan pada seller maksud saya di sini ya, pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang kecenderungannya ada turun, maka kemungkinan besar di area tersebut akan terjadi koreksi atau retest. Sampai di area berapa? Gambaran saya ada 2 informasi ya. Kalau tidak terjadi breakout ya, catatannya di situ ya. Jadi saya buatkan skenario 2 aja supaya teman-teman nanti bisa pantau. Yang pertama, area ini kalau gagal, perhatikan ya, area resisten ini kalau gagal breakout ya, intinya itu ya. Tapi kalau ada pembentukan pattern terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, akan menguji wilayah support ke area sini dulu. Ya, kalau sampai area sini ternyata ada perlawanan buyer membentuk bullish engulfing seperti ini, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan berlanjut, besar kemungkinan menuju resistennya. Oke, tahapannya seperti itu ya. Dan yang kedua, nanti pantau lagi di wilayah supportnya ini. Kalau sampai terjadi impulsif bearish ya, impulsif bearish, maka kecenderungannya akan terus berlanjut minimal mendekati wilayah support. Dan di sini ketemu titik trendline bawah dan titik 50% ya, sama area order block tepat di area sini. Besar sekali area ini menjadikan titik penolakan dan akan berlanjut
naik menuju wilayah resisten. Intinya seperti ini ya pergerakan semuanya. Dan kemudian yang ketiga, kalau tidak ada koreksi ya, tinggal Anda pantau aja wilayah ini resisten dan high weekly. Kalau impulsif bullish terjadi di dua wilayah ini, maka kecenderungannya langsung dia bergerak naik. Intinya di situ kalau saya melihatnya dari pattern terbentuk ya. Selama ada pattern terbentuk, besar kemungkinan akan terjadi baik itu perlawanan atau impulsif bullish ataupun bearish. Tinggal catatannya di situ aja. Yang belum paham silakan ulangi lagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, thank you. Sekarang kita berlanjut lagi di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, ya pastinya dia turun ya, karena indeks dolar turun, pasti USD Jepang Yen ikut turun. Secara pergerakan dia berhasil break di bawah low weekly dan wilayah support dan masuk kepada area target kita ya di area sini, yaitu di kisaran berapa ini? Kita coba lihat dulu posisinya ini. Oke, di area 136.37 sampai dengan 137.23. Harapan saya area ini di time frame daily bisa dijadikan acuan pergerakan naik ya, minimal balik lagi retest area support atau low weekly. Harapan saya seperti itu. Tentunya dari dorongan hari ini pergerakannya ya, ini langsung bergerak impulsif bearish ya, setelah semalam sempat terjadi kenaikan menuju target weekly dan posisi saat ini sudah berlanjut turun. Ya, tantangan berikutnya adalah wilayahnya ini, tapi ini saya akan hapus dulu seperti ini karena saya akan tarik menggunakan Fibonacci expansion untuk mencari titik bawah. Saya tarik dari tertingginya seperti ini, perhatikan ya, saya copy. Saya tarik ke titik B ini ya, swing terakhir nih, perhatikan di sini, dan saya tarik titik high weekly-nya terakhir. Oke, saya menemukan area 61,8% yang menjadi titik target berikutnya adalah wilayah ini. Kalau area target weekly ini terbreakout, besar kemungkinan menuju wilayah 133.392. Dengan adanya news yang rilis dan kondisi juga menurut saya ini dorongan seller sangat kuat nih. Besar kemungkinan baik besok akan menuju wilayah targetnya di sini. Jadi di sini saya jadikan acuan target weekly berikutnya adalah ini perkembangannya ya. Karena saya melihat dari kondisi news yang rilis dan posisi indeks dolar yang melemah dan saat ini sudah mencapai target weekly bawah, maka saya memiliki target weekly berikutnya adalah di 61,8% ya, 133.392. Itu adalah target weekly bawah. Oke. Dan ini saya kasih ini dulu perubahannya di sini, dan target atas hampir kesentuh ya, untuk weekly yang di atasnya. Oke, sekarang kita berlanjut lagi di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam untuk mengetahui perkembangannya di time frame 4 jam. Nah, ini. Ya, ini make sense ya. Sebentar. Posisi kemarin sempat terjadi false break. Nih ya, ini false break, dia naik break, ada long legs doji dan di MA50 konfirmasi candle impulsif bearish ini kuat banget setelah terbentuknya symmetrical triangle. Makanya saya areakan kan seperti ini nih. Nah, sampai area resisten dia retest, tapi retestnya sangat besar impulsif bearishnya, maka kecenderungannya dia turun. Oke, maka ini saya hapus lagi. Saya akan buatkan skenario berikutnya. Dengan saya melihat posisi ini, saya akan memiliki target sebelumnya sampai sini. Untuk hari ini, apakah sampai situ tetap atau ada perubahan? Tentunya ini saya akan copy yang tertingginya ini, seperti kemarin ya caranya. Nah, saya pindahin ke titik tertinggi terakhir. Nah, saya memiliki target hari ini, yaitu mendekati wilayah ini. Oke, yaitu di 135.125. Itu targetnya hari ini ya. Target hari ini sampai sini. Oke, ini tinggal pantau ya wilayah ini. Kalau ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini, bisalah untuk scalping buy ya. Intinya scalping ya, jangan pakai long, karena kalau pakai swing posisinya saat ini dalam tren turun, Anda takutnya nanti nyangkut posisinya. Harusnya profit jadinya nggak profit. Oke, ini posisinya kalau dari trading plan saya. Ada dua informasi ya, antara trader agresif atau tidak. Kalau Anda tidak agresif, tunggu retest sampai sini ya. Nih, pantau wilayah ini baru sell target sampai sini. Ini yang tidak agresif.
Tapi kalau Anda agresif, Anda bisa melakukan posisi ini ya, tunggu break di bawah area ini dan target sampai area ini. Ininya di situ. Jadi ada dua informasi wilayah pantau ya, yang di sini adalah area ini yang di breakout ya, tinggal pantau antara low weekly dan supportnya. Nih, pantau wilayah ini. Kalau di sini membentuk pattern terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell wilayah tersebut. Oke. Ini dari 3 market yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.